Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman, para teacher, judges, dan juga hiring partner. Perkenalkan, nama saya Hanif Fauzi Pambudi. Saya student Full Stack Data Science Active 8 Batch 1. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil final project saya yang berjudul Income Prediction Using US Census Data with Artificial Neural Network. Background dari final project ini, untuk mengetahui suatu negara dapat dikatakan sebagai negara maju atau negara berkembang, salah satunya dengan melihat pendapatan per kapita dari suatu negara tersebut. Pendapatan per kapita ini mempengaruhi kondisi ekonomi suatu negara karena dengan nilai pendapatan per kapita yang tinggi, aktivitas perekonomian di negara tersebut juga meningkat. Salah satu tolak ukur dari pendapatan per kapita adalah income atau penghasilan yang didapatkan oleh masing-masing warga negara sebagai faktor utama. Dengan melihat persebaran data pendapatan warga di suatu negara, akan membantu negara tersebut untuk mengetahui tingkat kesejahteraan warganya. Tujuan dari final project ini untuk mengetahui income seseorang menggunakan sensus data dan melihat karakteristik income seseorang dengan fitur-fitur yang diberikan oleh dataset. Kemudian, dataset yang digunakan pada final project ini bersumber dari UCI Machine Learning Repository yang dapat diakses melalui link yang sudah disediakan dengan fitur-fitur sebagai berikut. Ada age, workplace, final weight, education, education name, martial status, occupation, relationship, race, sex, capital gain, capital loss, hours per week, native country, dan income sebagai output di mana terdapat dua output, yaitu pendapatan yang lebih dari $50.000 atau pendapatan yang kurang dari $50 atau sama dengan $50.000. Kemudian masuk ke exploratory data analysis. Pada distribusi data berdasarkan umur, dapat dilihat bahwa persebaran datanya berada di rentang 20-80 tahun, dengan usia produktif di rentang 20-50 tahun. Lalu, untuk distribusi income terhadap umur, dapat dilihat bahwa income lebih besar ditunjukkan pada usia matang di rentang 30-50 tahun. Kemudian, distribusi data berdasarkan jenis kelamin. Dapat dilihat responden pada dataset ini didominasi oleh laki-laki. Lalu, untuk distribusi income terhadap jenis kelamin, dapat dilihat bahwa sesuai dengan persebaran datanya, laki-laki lebih banyak menghasilkan income yang tinggi berdasarkan data tersebut. Lalu ada distribusi data berdasarkan lama waktu yang ditempuh dalam pendidikan yang didominasi oleh waktu di antaranya 9, 10, dan 13 tahun. Lalu, untuk distribusi income terhadap waktu pendidikan, dapat dilihat semakin lama pendidikan, maka ada kemungkinan untuk berpenghasilan lebih dari $50.000. Data cleaning. Pada proyek kali ini, proses data cleaning dilakukan agar data yang disajikan siap untuk diproses ke dalam model yang akan digunakan. Data cleaning pada kali ini saya melakukan proses handling missing value. Kemudian ada data preprocessing. Saat melakukan data preprocessing, yang saya lakukan adalah melakukan label encoder pada kolom dengan value kategorikal, kemudian melakukan beberapa drop pada beberapa fitur. Untuk model ANN, saya membuat dua model. Untuk model yang pertama, dilakukan perancangan layer dengan menggunakan activation ReLU pada semua layer dengan optimizer Adam dan dilakukan training dengan 100 epoch yang dihasilkan hasil akurasi terbaik pada epoch ke-99 dengan akurasi sebesar 0,7123. Lalu untuk model kedua, dilakukan perancangan layer dengan menggunakan activation ReLU dan sigmoid dengan optimizer Adam dan dilakukan training dengan 100 epoch, dihasilkan hasil akurasi terbaik pada epoch ke-94 dengan akurasi sebesar 0,8009. Karena ada kendala teknis, maka saya tidak melakukan model inference. Namun, di sini saya mengambil beberapa sampel dari setiap output dan dapat dilihat dari data tersebut bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan, semakin mempengaruhi income yang besar. Terlihat bahwa orang yang memiliki pendidikan di bawah sarjana menghasilkan output income di bawah atau sama dengan $50.000. Sekian presentasi dari
final project saya. Apabila ada kekurangan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.